Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channelnya tempat belajar bersama-sama. Alhamdulillah sekarang saya senang ya bisa menyapa kalian semua kembali. Ya, kuharap ya kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja seperti biasa ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir dan baru gabung, baru lihat di channel ini, saya mau dukungan dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan video nanti yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini dan pertemuan teman sebelumnya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang pejuang P3K. Saya doakan ya semoga lulus di ujian P3K kali ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillah sekarang sudah ke part 44 mengenai latihan soal-soal P3K kompetensi teknis perawat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan terjadi karena kita mau belajar. Oke, mantap ya. Gasken ke soalnya aja lah ya memang. Kuy. Kepala Ruang Penyakit Dalam menerapkan metode penugasan primer dan saudara ditugaskan melaksanakan asuhan keperawatan yang sudah dibuat oleh perawat primer. Apakah peran saudara dalam metode penugasan tersebut? A. Perawat asosiat, B. Ketua tim, C. Anggota tim, D. Perawat primer, E. Nursing aid. Seperti biasa silakan monggo waktunya berapa nih? 10 detik kali ya. Boleh lah ya, 10 detik waktunya dijawab terlebih dahulu sama teman-teman. Monggo. Udah ya, 10 detik malah lewat ya. Oke. Pertanyaan di sini adalah peran saudara dalam metode penugasan tersebut. Apa nih perannya gitu. Nah, ceritanya di soal di sini ada perawat primer nih menugaskan teman-teman nih, saudara Anda gitu. Nah, untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang sudah dibuat oleh perawat primer. Nah, kita tuh sebagai apa gitu tuh perannya gitu ketika dilakukan penugasan oleh perawat primer. Ya jelas ya, perawat asosiat. Apa sih perawat asosiat? Perawat asosiat itu perawat pelaksana yang langsung ujung tombaknya itu langsung menuju ke pasien, langsung kita melakukan implementasi ke pasien. Seperti itu ya teman-teman ya. Gampang ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oh, ya jawabannya dulu bener enggak ya? Betul ya. Nah, ini nih yang membantu perawat primer ya, perawat asosiat itu ya, dalam melaksanakan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi biar lebih gampangnya gini deh, perawat primer ya memberikan penugasan kepada perawat asosiat atau perawat pelaksana. Jadi intervensinya, perencanaannya gitu ya, intervensinya dilakukan oleh perawat primer. Nah, implementasinya dilakukan oleh perawat asosiat atau perawat pelaksana. Nah, kalau intervensi kan rencana, gitu ya. Rencana tuh belum ada tindakan langsung. Nah, kalau implementasi udah ada kata implementasi itu langsung ke pasien kita melakukan tindakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gampang ya, mudah dipahami. Bisa masuk ke pemikiran teman-teman ya. Lanjut aja ke soal berikutnya ya. Saudara bertugas di ruang perawatan ortopedik dengan metode penugasan memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien bersama perawat lain, dipimpin oleh ketua tim. Apakah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh ketua tim tersebut
A. Melakukan tindakan. B. Mengikuti timbang terima. C. Mendokumentasikan tindakan. D. Menyelenggarakan free conference. Atau E. Merawat pasien dari masuk sampai pulang. Monggo waktunya 10 detik dijawab dari sekarang. Sudah ya? 10 detik lebih malah ya. Pertanyaannya nih, apakah nih tanggung jawab dari ketua tim tersebut, Katim yang ini nih yang memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok ya bersama perawat lain yang perawat. Jadi apa? Ya jelas ya. Conference. Nah, menyelenggarakan free conference. Apa sih free conference itu? Nah, ini ya. Free conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana setelah selesai serah terima untuk merencanakan kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh Katim ya, atau ketua tim atau penanggung jawab tim. Nah, ada nih ada pre, ada post. Nah, sedangkan kalau post conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sesudah implementasi asuhan keperawatan. Nah, masih bingung nggak teman-teman? Jelas ya. Jadi free conference ini jadi ceritanya ada shift nih, shift pagi operan ke shift sore. Nah ya, ceritanya itu. Nah, ketika sudah melakukan serah timbang terima itu atau handover atau operan itu, nah nanti biasanya catatan pasien-pasien itu diserahkan kepada Katim ya, kepada Katim untuk apa? Untuk dipilah-pilah nih pasien A, pasien B, C, D, F, G, Z dan gitu itu pasien apa, kasus dengan apa. Nah, itu dilakukan pemilahan ya. Terus habis itu kan jelas ya tadi yang saya bilang Katim tugasnya intervensi ya, perencanaan. Nah, baru implementasi ke perawat. Jadi itu pre-conference yang mengatur kesemuanya itu. Nah, di soal ini jelas ya. Jadi ceritanya jadi ruang perawatan ortopedik dengan metode penugasan memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien. Nah, jelas ya tadi saya bilang ya. Jadi ini ruang khusus nih, ruang khusus ortopedik. Jadi tulang ya, bedah tulang ya. Jadi yang tulangnya patah-patah kayak gitu kan. Nah, kelompok pasien tersebut dilakukan perawatan ya yang dipimpin oleh ketua tim kayak gitu. Jelas ya? Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Saudara dinas di ruang perawatan penyakit dalam, di mana kepala ruangan memberikan tugas kepada seorang perawat untuk merawat pasien sejak pertama masuk rumah sakit sampai pulang. Apakah metode penugasan yang diterapkan di ruang tersebut? A. Tim. B. Kasus. C. Primer. D. Modular. Atau E. Fungsional. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Seperti biasa waktunya 10 detik ya, cukup. Oke, monggo dipersilakan 10 detik dari sekarang. Sudah ya, 10 detik sudah. Oke. Di sini pertanyaannya, metode penugasan yang diterapkan di ruangan tersebut apa gitu ya. Nah, ceritanya ini di ruang penyakit dalam atau IPD lah gitu ya. Ada kepala ruangan nih memberikan tugas kepada seorang perawat ya untuk merawat pasien. Jadi sejak pertama masuk rumah sakit sampai pulang kayak gitu ya.
Jelas ya, ini merupakan primer ya. Nah, jadi ada kata kunci nih. Mana nih? Oh, ini. Nah, jadi pertama masuk rumah sakit dalam arti di sini bisa dari ini ya, masuk dia ke perawatan IPD ini dari IGD gitu ya, sampai pulang di ruang perawatan ini. Nah, jadi itu merupakan suatu tugas dari perawat primer yang tentunya tadi ya, perawat primer akan terlaksana, akan terpenuhi tugasnya ketika ada bantuan dari perawat asosiat atau perawat pelaksana. Jadi yang tanggung jawabnya itu ya perawat primer, perawat pelaksana yang melaksanakan tugasnya, yang mengimplementasikannya. Seperti itu, apakah benar teman-teman ya? Wah, benar ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Barangkali teman-teman pengen baca, monggo ya. Atau saya bacakan. Oke, dibacakan aja ya. Nanti bisa di screenshot ini ya. Nah, ini metode kasus nih apa? Nah, ini merupakan metode asuhan keperawatan dengan menugaskan setiap perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien saat dinas yang diterapkan satu perawat satu pasien. Nah, jelas ya. Jadi satu perawat khusus ya mengelola satu pasien, itu metode kasus. Misalkan nih di IGD ya, ada khusus nih zona bedah, perawat bedah si A gitu ya. Si A ini khusus tuh menangani pasien-pasien bedah kayak gitu ya teman-teman ya. Terus metode fungsional, pemberian asuhan keperawatan ditekankan pada penyelesaian tugas atau prosedur. Setiap perawat diberi satu atau beberapa tugas untuk dilaksanakan kepada semua klien di satu ruangan. Nah, ini contohnya apa? Metode fungsional ini gampang ya teman-teman. Misalkan teman-teman dinas di ruang penyakit dalam tadi. Nah, pada saat shift pagi teman-teman dikoordinasi ya sama perawat primer tadi ya. Misalkan si A nih perawat pelaksana, si A, si B dan si C. Nah, si A ini ditugaskan sama perawat primer itu untuk melakukan penyuntikan gitu ya. Kalau si B untuk menulis administrasi dokumentasi keperawatannya. Nah, sedangkan kalau si C, nah si C itu observasi tuh TTP khusus gitu ya ke semua pasien yang ada di ruangan tersebut. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, masuk ya ke pemikiran teman-teman untuk metode yang fungsional ini kayak gitu ya. Oke. Kalau metode tim, nah merupakan metode pemberian asuhan keperawatan, yaitu seseorang perawat profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada sekelompok klien melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Jadi kalau metode tim ini yang paling gampang diingat itu adalah ketika di IGD ya, di ruang IGD itu ada yang namanya Katim dan perawat pelaksana ya, atau perawat asosiat atau perawat pelaksana itu ya tadi ya. Jadi Katim itu memberikan penugasan ya, kolaborasi lah. Kalau di IGD kan nggak bisa yang namanya individu ya, harus kerja sama tim kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi Katim memberikan penugasan kepada perawat pelaksana untuk melakukan asuhan keperawatannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau metode primer ini merupakan keperawatan primer ya, suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana terdapat hubungan yang dekat dengan berkesinambungan antara klien dan seorang perawat tertentu yang bertanggung jawab dalam merencanakan pemberian dan koordinasi suatu asuhan keperawatan klien selama klien dirawat. Tadi yang sudah dijelasin ya. Metode primer itu kata kuncinya perlu diingat ya. Jadi mengelola pasien ya pada saat masuk ke rumah sakit menjadi tanggung jawab penuhnya ya, sampai dia
pulang. Ya, sampai dia pulang ke rumahnya. Kalau misalkan di IGD ya paling gampang gini. Misalkan ada pasien nih yang biasanya yang observasian gitu ya, observasian CKS gitu ya, CKR lah ya, cedera keperalingan. Itu dia ada muntah ya, ada enggak, maaf, ada CKS cedera kepala ringan, dia terbentur misalkan ke aspal gitu ya. Cuman dia mengeluh pusing ya, pusing terus sakit kepalanya gitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan observasi sampai 6 sampai 8 jam di IGD. Nah, itu bisa ya jadi metode primer, itu perawat primer yang bertugas melakukan tanggung jawabnya itu. Jadi merawat klien dari pertama masuk ke rumah sakit sampai misalkan tadi 8 jam nih udah diobservasi, boleh pulang nih. Nah, itu jadi seperti itu ya teman-teman ya. Paling gampangnya lah ya. Sedangkan kalau di ruangan sih ya sama aja, tetap perawat primer melakukan tugasnya penanggung jawaban ya, melakukan tugasnya mulai penuh pasien, menjadi tanggung jawabnya itu, yang dibantu oleh perawat asosiat itu sendiri ya, yang tadi bilang di awal, perawat pelaksana yang membantu tercapainya tujuan dari perawat primer itu. Kan yang namanya perawat primer kan nggak selamanya itu ditugaskan di rumah sakit ya, di rumah sakit dinas terus kan enggak ya. Jadi kayak model Katim gitulah ya. Katim kan biasanya dinas pagi ya, dinas pagi terus. Nah, paling gampangnya gitulah ya. Atau kasip ya, kayak gitu. Kasip biasanya enggak dinas pagi sih, di sip. Ya gitu ya teman-teman ya. Oh, satu lagi metode medular nih, merupakan pemberian asuhan keperawatan pada sekelompok klien oleh sekelompok perawat dengan berbagai jenjang kompetensi di bawah arahan perawat profesional. Perawat profesional bertanggung jawab mengetahui kondisi pasien dari awal masuk sampai pulang. Jadi secara gampangnya metode medular ini merupakan suatu kombinasi ya dari perawat-perawat primer ya dan perawat tim ya. Perawat ada, kalau di perawat tim tadi ya, di perawat tim tadi itu kan ada katim dan perawat pelaksana. Sedangkan kalau yang perawat primer, metode primer itu ada yang namanya perawat primer ya, perawat primer yang profesional lah, yang dikatakanlah karu lah, kepala ruangan ya gitu, sama perawat pelaksana kayak gitu ya. Oke ya, gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Saudara bertugas di ruang perawatan ortopedik dengan metode penugasan memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien bersama perawat lain dipimpin oleh ketua tim. Apakah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh ketua tim tersebut? A. Melakukan tindakan. B. Mengikuti timbang terima. C. Mendokumentasikan tindakan. D. Menyelenggarakan conference. E. Merawat pasien dari masuk sampai pulang. Kayaknya udah ini. Soal ini tuh kayaknya udah nggak sih? Oh belum ya. Silahkan monggo dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Sini ada ceritanya. Nih, metode penugasan. Pertanyaan, pertanyaannya apa? Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh ketua tim tersebut. Nah, tanggung jawabnya apa? Penugasan memberikan, nah dengan metode penugasan memberikan asuhan kepada sekelompok perawat lain dan dipimpin oleh ketua tim. Nah, ini ya. Ini udah kayaknya ya. Coba jawabannya adalah
Mana ini? Jawabannya adalah udah nggak sih? Coba bentar, balik lagi. D ya, kalau nggak salah tadi itu ya. Browsiet. Iya, ini D. Betul ya. Nah, ini sudah dijelasin ya. Nah. Iya kan? Oke, lanjutlah ya ke sini ya. Perawat X saat ini sedang bertugas di ruang bedah dan merawat pasien dengan kategori minimal care. Apakah kriteria pasien minimal care? A. Makan dibantu. B. Bantuan eliminasi. C. Bantuan kebersihan diri. D. Observasi tanda vital setiap shift. Observasi tanda vital setiap 2 jam. Oke, monggo dijawab ya. Saya kira ini butuh berapa menit nih? Berapa detik? 5 detik, 10 lah. Monggo 10 detik dijawab dari sekarang. Oke, sudah ya. Yang ditanyakan di sini kriteria pasien minimal care ini apa? Minimal ya. Minimal care makan dibantu enggak ya? Nah, makan dibantu itu udah kategorinya total care ya atau partial care. Bantuan eliminasi enggak. Ini yang enggak biasanya yang enggak sadar ya. Bantuan kebersihan diri juga. Ini yang pasien-pasien di intensif sih ya biasanya. Ini nih, bener kan teman-teman, Dek? Coba jawabannya. Oke. Betul ya, Dek ya. Nah, ini minimal care. Kalian bisa mandiri ya, mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan. Mampu naik turun tempat tidur. Mampu ambulasi atau berjalan sendiri. Mampu makan dan minum sendiri. Mampu mandi sendiri. Mampu bersihkan mulut, sikat gigi sendiri. Mampu pakaian dan berhias sendiri. Oh, dengan sedikit bantuan. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan ya. Sedikit bantuan ya. Kalau ini kan bantuan eliminasi full ya. Operasi ringan contohnya. Nah, ini observasi tanda vital setiap shift. Gitu ya, bener berarti jawabannya deh. Oke, sudah ya. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah belajar di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimasuk ya ke pikiran teman-teman. Saya pun di sini masih belajar dan ya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat video ini dan video-video sebelumnya sama teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lulus ya. Mudah-mudahan lancar belajarnya tanpa ada hambatan dan yang pasti sehat ya. Jaga pola kesehatan teman-teman ya. Ini udah mau musim hujan nih, di saya udah hujan. Pergantian cuaca ya. Hati-hati, tetap selalu dijaga kesehatannya, makan jangan telat, minum pun 8 gelas ya per hari. Oke lah, cukup sekian ya dari saya. Jangan lupa ya klik subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.